Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia berakhir pada hari ini. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Anastasia Fenty dan juru kamera Bintang Adipati. Forum Ekonomi Dunia telah berakhir pada hari ini tanggal 26 Mei 2022. Apa saja hasil kesepakatan dari pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia akan kami sajikan dalam Forum Ekonomi Dunia 30 detik. Kamar Dagang dan Industri Indonesia meluncurkan Indonesia Trading House di Swiss dengan menggandeng pasar Indonesia untuk mengembangkan UMKM. Peluncuran ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Ketua Umum Kadin dengan pemilik pasar Indonesia, Katharina Ohler, di Indonesia Pavilion Davos, Swiss. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal membawa pulang sejumlah minat investasi dari pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia 2022 di sejumlah sektor. Sejumlah sektor yang banyak peminatnya antara lain terkait karbon, hilirisasi, dan pembangunan ibu kota negara. Sejumlah hal yang telah dilakukan Kementerian Kominfo di dalam Forum Ekonomi Dunia. Lalu apa saja hasil kesepakatan ataupun juga konklusi dari Forum Ekonomi Dunia yang telah dibahas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saat ini saya sudah bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Johnny G. Plate. Halo Pak. Halo, apa kabar? Baik. Sudah berapa hari ini di Davos, Pak? Sudah 3 hari ikut bersama-sama teman-teman menteri dari Indonesia untuk mengambil bagian di dalam kegiatan World Economic Forum atau WEF Davos 2022. Oke. Pak, kan selama 3 hari sampai hari ini nih Pak, konklusi ataupun juga hasil kesepakatan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Forum Ekonomi Dunia apa saja nih Pak? Ya, pertemuan WEF itu kan adalah pertemuan di antara policy makers, pejabat-pejabat pemerintahan dan business communities, ya, eksekutif perusahaan. Nah, tentu ini momentum yang baik setelah sekian lama ya dari tahun 2020 COVID. Ya, kali ini baru WEF bisa dilakukan lagi, sehingga antusiasme itu begitu tinggi, apalagi untuk Indonesia. Nah, kali ini kan kesempatan Indonesia sebagai presidensi G20, sehingga kehadiran kita di sini juga untuk menyampaikan agenda-agenda prioritas G20 Indonesia, secara khusus agenda-agenda prioritas Digital Economic Working Group G20 Indonesia. Nah, ini berkaitan erat dengan apa? Berkaitan erat dengan isu prioritas yang pertama, misalnya connectivity dan post-COVID recovery. Connectivity ini berhubungan sekali dengan penggelaran infrastruktur TIK hulu di Indonesia. Nah, saya di sini mengadakan pertemuan ya dengan perusahaan-perusahaan teknologi ya, seperti misalnya Qualcomm gitu ya. Untuk apa? Untuk mendorong pengembangan teknologi dan kebijakan-kebijakan teknologi telekomunikasi. Nah, beberapa perusahaan itu sangat tertarik karena Indonesia juga sudah memulai ya penggelaran dari jaringan 5G ya. Nah, jaringan 5G yang punya kecepatan yang jauh lebih besar daripada jaringan 4G yang ada. Nah, yang kedua, pada saat kita membangun infrastruktur agar dia lebih luas dan lebih bisa menjangkau tiap penduduk, ya, di saat yang bersamaan kita juga harus mampu memanfaatkan ruang digitalnya. Isu prioritas keduanya adalah digital skills dan digital literacy, ya, sehingga ini juga menjadi focal point Indonesia. Karena apa? Indonesia di dalam G20 itu harus menjembatani kebutuhan dan kepentingan negara-negara ya yang sedang berkembang, emerging nations ya, dan least developed countries. Nah, untuk berbicara bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin negara-negara industri atau G7. Agar apa? Agar mereka pun ikut mengambil bagian untuk membangun kemampuan-kemampuan talenta digital
di Indonesia dan di negara-negara emerging dan negara-negara yang belum berkembang atau negara miskin. Saya bersama-sama dengan Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga dan Menteri Perindustrian ya bertemu dengan tokoh-tokoh bisnis ya di WF ini untuk memberikan gambaran bagaimana prospek digital ekonomi ya, di Indonesia dan prospek investasi di sektor teknologi informasi hulu ya dan hilir seperti pusat-pusat data berbasis cloud computing gitu ya, berbasis cloud gitu itu bisa dikembangkan dan mereka sangat tertarik untuk itu. Jadi banyak sekali yang nantinya bisa dibawa pulang ke Indonesia ya Pak ya, selain tadi terkait tentang pelatihan juga menjadi fokus SDM kita agar lebih bagus lagi menghadapi ekonomi digital. Iya, juga faktor yang penting tadi yang dibicarakan itu ya kita punya kebutuhan penggelaran infrastruktur TIK yang besar. Ya kita juga membutuhkan untuk membangun talenta digital yang jumlahnya juga besar. Nah ini semua kan membutuhkan pembiayaan. Jadi kita juga mendiskusikan bagaimana untuk melakukan blended financing, bauran pembiayaan yang tepat, cocok agar di satu sisi bisa menggelar teknologi, infrastruktur teknologi dengan baik, tapi di sisi yang lain juga ya itu harus bisa untuk untuk bisa sesuai dengan daya beli masyarakat Indonesia ya. Jadi ini link and match-nya. Di satu sisi kita membangun infrastruktur, di sisi yang lain harus bisa digunakan dan sesuai dengan daya beli penduduk. Nah, kalau ini kita lakukan dengan baik, maka daya beli pun secara bertahap akan bertingkat. Karena apa? Karena ekonomi digital Indonesia ini besar ya. 40% dari digital ekonomi ASEAN. Tahun 2021 aja ekonomi digital Indonesia itu valuasinya sekitar 70 miliar dolar. Diproyeksikan sekitar 136 sampai 140 miliar dolar di tahun 2025. Bahkan ya 315 miliar dolar di tahun 2030. Nah, size ekonomi yang besar ini harus kita gunakan, harus kita manfaatkan dengan baik agar masyarakat kita khususnya UMKM itu bertumbuh bersama-sama. Indonesia kan mempunyai 64 juta UMKM. UMKM ini penopang GDP terbesar kita di Indonesia. Pak, terkait UMKM kita juga punya beritanya dan ikut informasinya. Ada yang menarik di Pavilion Indonesia 2022 Davos Swiss. Karena dapat menemukan kopi dan keripik balado Padang Indonesia. Owner 2 Coffee, Rinaldi Nur Pratama mengatakan membawa jenis 4 kopi dari Indonesia yang dibawa ke Davos Swiss. Rinaldi menjelaskan banyak yang menyukai kopi dari Indonesia. Jadi kita sekarang bawa 4 kopi dari 4 region yang berbeda di Indonesia. Satu adalah dari Jawa Barat, kita bawa dari Garut, lalu kita bawa dari Flores Manggarai, terus kita juga bawa dari Bali karena mudah sekali memperkenalkan dan chit-chatnya. Lalu yang terakhir itu adalah dari Aceh Gayo. So far sih semuanya sama rata ya Mbak ya, karena aku berusaha ngambil beda-beda proses. Jadi supaya orang-orang tuh bisa ngerasain kayak ada proses kopi itu ada yang natural, ada yang wash, ada bahkan yang ditambahkan lagi kayak anaerobik semua. Jadi aku bawa berbagai macam proses supaya orang bisa tahu dan pada akhirnya kan kopi itu preference. Sementara itu Kepala PR dan Marketing Shirley, Valencia Melvinci mengaku banyak yang menyukai kuliner dari Padang Sumatera Barat, salah satunya keripik balado. Aku seneng banget sih karena ini sepertinya juga yang pertama juga produk UMKM itu dibawa ke World Economic Forum di Davos. Mungkin kalau kita lihat di sini yang pameran Meta, Google, itu kan bukan apple to apple sama produk-produk UMKM. Nah Indonesia memfasilitasi kalau kita bawa produk yang UMKM yang sampai sekarang itu masih terus berkembang tapi difasilitasi dengan ranah ataupun platform digital. Adanya tenan kuliner dari Indonesia di Pavilion Indonesia Davos Swiss dapat mengenalkan makanan dan minuman ke masyarakat mancanegara. Selain itu, dapat meningkatkan UMKM dari dalam negeri. Bahwa
bahwa potensi UMKM di Indonesia ini sangat besar. Kita juga membawa UMKM sampai go internasional ya Pak ya, di Forum Ekonomi Dunia ini. Nah Pak, potensi UMKM 2022 hingga 2030 strateginya seperti apa Pak? Jadi di Indonesia ini kita kan mempunyai 64 juta, sekali lagi ya 64 juta UMKM. Nah kita pemerintah mempunyai target di bawah kabinet Pak Joko Widodo ini, setidaknya sampai dengan akhir periode pemerintahan ini kita bisa mengajak ya 30 juta UMKM kita go digital ya, sehingga bisa memanfaatkan infrastruktur digital ini dengan baik. Sampai dengan tahun 2022 ini sudah sekitar 18 juta yang sudah digital onboarding ya. Nah, begitu pentingnya ini kita lakukan. Tapi mengajak mereka go digital, kita juga harus pastikan produk-produk yang dijual itu adalah produk-produk hasil ya produksi anak bangsa juga ya. Nah, disitulah pemerintah menggagas program Bangga Buatan Indonesia itu untuk mendorong kita memproduksinya, menghasilkannya, mendistribusikannya melalui sarana digital, e-commerce kita, platform digital kita, dan konsumennya adalah konsumen di dalam negeri kita. Jangan sampai ruang digital kita ini nanti dibanjiri oleh produk-produk dari UMKM bangsa-bangsa lain ya. Nah, dalam rangka itu juga penting sekali untuk melakukan pelatihan-pelatihan digital. Kominfo sendiri, ya tadi saya juga sampaikan bahwa Kominfo di Indonesia ini pemerintah komit betul untuk menghasilkan talenta digital yang lebih baik dalam jumlah yang cukup ya. Basic digital skills, pelatihan tingkat dasar. Tahun ini kita melatih 5,5 juta, ya kalau bisa lebih. Nah, juga untuk milenial, Indonesia ini membutuhkan intermediate skills itu dalam 15 tahun ke depan itu sekitar 9 juta. Jadi setiap tahun dibutuhkan 600.000 intermediate skills atau tenaga terampil digital tingkat menengah, ya para milenial kita tamatan sekolah menengah atas, para sarjana-sarjana baru, para mahasiswa untuk ikut ambil bagian di dalamnya, agar bisa mengisi kebutuhan talenta digital menengah. Ya. Pelatihannya kita berikan oleh pemerintah itu sebagai stimulus 200.000 setiap tahun. Nah, saya mengajak perusahaan-perusahaan global untuk bersama-sama mengambil bagian ya kolaborasi di ekosistem digital, menghasilkan talenta-talenta digital tingkat menengah yang mengerti tentang big data, yang mengerti tentang coding, yang mengerti tentang artificial intelligence, yang mengerti tentang Internet of Things, yang mengerti tentang virtual reality dan lain sebagainya. Dan mereka komit untuk membangun talenta digital di Indonesia. Oke, amin. Semoga dengan membangun ekonomi digital, lalu juga terkait pendidikan dan juga semoga anak-anak yang saat ini tengah didik bisa menghasilkan ekonomi digital ke dalam negeri juga semakin berkembang ya Pak ya? Ya, termasuk di dalamnya kita membangun 2 satelit besar yang baru, high throughput satellite ya. High throughput satellite ini akan kita gunakan, tahun depan akan diluncurkan di kuartal pertama dan kuartal kedua, ada 2 yang kita luncurkan ke orbit. Nanti begitu dia beroperasi, kita akan gunakan untuk mendukung tele-education ya, bagi 93.000 sekolah. Nanti akan diberikan akses internet agar para pendidik ya, para guru dan siswa ya bisa berselancar dengan memanfaatkan internet ya dengan kecepatan yang memadai, apalagi itu gratis disediakan oleh negara. Baik. Terima kasih Bapak atas informasinya. Demikian dapat kami informasikan dari Davos Swiss melaporkan.